Ibu Susana Herpena. Lanjutkan. Oke, ada juga dari kami yang kami hormati Camat Bonti dan jajaran Forum Kompinka Kecamatan Bonti, serta juga Kades Kampu dan jajaran, dan pembentuk Ampu, Ketua adik-adik Kecamatan Bonti, serta seluruh masyarakat adat Desa Kampu, dan juga Ketua Panitia Peresmian Homing Pedaging Mangku Kanik Macan Penyalik Dusun Kampu, Desa Kampu, Kecamatan Bonti. Sebagai pembukaan, kita buka dengan doa secara katolik. Kepada Saudara Wawan kami persilahkan menuju panggung. Sekali lagi kami panggil Saudara Wawan untuk memimpin kita dalam doa. Kepada kami minta untuk Bapak Adrianus, kami minta dengan hormat untuk naik ke atas panggung memimpin kita secara agama Katolik untuk doa pembukaan. Ya, kami persilakan untuk menuju ke panggung utama kita. Baik Ibu Bapak, saudara-saudari pada hadirin yang kami hormati, sebelum kita membuka acara kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan, mohon campur tangan Tuhan, supaya apa yang akan kita rencanakan, yang akan kita buat pada pagi hari ini berkenan di hadapannya. Perkenankan kami dan izinkanlah kami untuk memimpin doa secara Kristen Katolik bagi umat lain menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu, di mana Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, membimbing kami, menyertai kami, membimbing dan menyertai saudara-saudari kami, para tamu undangan, Bapak Wakil Bupati, Dewan Kabupaten, Provinsi, dan undangan lainnya. Engkau telah menyertai dalam perjalanan sehingga dapat tiba dengan selamat di kampung kami ini, guna menyaksikan acara yang telah kami rencanakan, yang telah kami buat pada pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan melaksanakan acara pokok atau acara inti kami pada pagi hari ini,
di mana ritual yang telah kami lakukan, simbol budaya Dayak, khususnya di Ribun ini, semoga Tuhan mendengar permohonan kami, doa kami secara ritual, dan juga semoga Tuhan menyertai kami semua di dalam acara ini, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Semoga kami memperoleh keselamatan dan kesehatan yang kami inginkan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua pada pagi hari ini. Semoga rencana yang akan kami laksanakan pada hari ini berkenan di hadapan-Mu dan memperoleh berkat daripada-Mu. Berilah kami kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga acara kami dapat terlaksana dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, hanya inilah doa permohonan kami yang kami haturkan di hadapan-Mu. Semoga berkenan dan semoga Engkau kabulkan di dalam kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita simpulkan, kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaslah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, berilah kami kekuatan, berilah ke kami kesehatan. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Andrianus telah membawa doa pembukaan untuk kita pada hari ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Bapak Aloysius Acang, kami silakan untuk naik ke atas pentas panggung. Bapak Aloysius Acang, kami persilakan. Adil Katelino, bercaramin ke surga, bas sengat ke jubata. Arus. Tutuhnya tiup, akalnya midop. Punompo minongbo jangko omu nyok dek sodo segalo. Puji syukur pada Tuhan, puji syukur pada Punompo jubata yang telah memberi agoh baik kepada kita dan memberi kesehatan kepada kita semua. Maka kita pada saat ini bisa bertatap muka dan bisa bertemu bersua di dusun Kampuh. Dan tak lupa kami juga ucapkan selamat datang Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Bapak Yohanes Ontot berserta rombongannya, dan pada hadirin semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, Bapak Yohanes Ontot berserta rombongan, dan yang terhormat Bapak Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat bersama rekan Bapak Martin Luther, Bapak Suwondo, dan yang lain-lain. Dan yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Ibu Susana Herpina bersama rekan-rekan. Dan yang terhormat Kepala Dinas Instansi Kabupaten Sanggau yang terkait, kami ucapkan hormat. Dan yang terhormat Bapak Camat Bonti, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan DAD Kecamatan Bonti yang kami hormati. Pada saat ini kami tak lupa ucapkan sekali lagi selamat datang pada hadirin, pada bapak-bapak semua yang kami muliakan. Walaupun dengan keadaan
yang panas terik, infrastruktur yang cukup ekstrim, kami mohon maaf. Karena pada sebenarnya ada yang mengurus bagian infrastruktur. Tapi kami juga minta maaf kepada kita semua, kepada hadirin, kepada Bapak Wakil Bupati dan semuanya. Kami sudah dari jauh hari menghubung pihak yang terkait, maaf kata dari perusahaan, tapi kita juga memahami kondisi pada saat ini perusahaan pun tidak bisa berbuat apa-apa juga. Jadi kami sangat minta maaf. Dan juga kepada hadirin semua dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, seperti kepala desa, temenggung, dan lain-lain, pemuka-pemuka dan pemuntuh-pemuntuh kampung, kawil sekedesaan kampung, ketua adat, dan tokoh-tokoh masyarakat sekedesaan kampung. Kami mohon maaf karena tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan kepada masyarakat dusun kampung yang sangat kami cintai, yang sangat kami muliakan dan sangat kami hormati, saya atas nama Ketua Panitia Penyelenggaraan Bubantan, Peresmian Homing Pedagi dan Pekan Pedagi, sangat apresiasi. Tanpa bantuan masyarakat, tanpa bantuan ibu-ibu, saudara semua, mustahil acara ini dapat kita selenggarakan. Jadi kami dari panitia sangat menghargai, sangat mengucapkan terima kasih. Yang contohnya seperti ini. Kegiatan ini maaf kata tidak terlalu saya koordinator dan tidak terlalu saya komando. Saya datang lihat stand sudah jadi. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat dusun kampung dan rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah ambil bagian andil di dalam prosesi kegiatan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Seandainya ada tutur kata kurang lengkap bahasa dan sebagainya, kurang penyampaian dari saya sebagai ketua panitia dan kepada Pak Wakil Bupati serta dinas anggota Dewan DPRD Provinsi, Bapak Suwondo, Bapak Martin Luther, dan yang lain-lain, saya mohon maaf. Dan kepada hadirin juga saya mohon maaf jikalau ada tutur bahasa kurang lengkap dan sebagainya. Kami atas nama Ketua Panitia dan mewakili masyarakat dusun kampung mengucapkan permintaan maaf yang sebesarnya. Pada akhir kata, tidak lupa saya ucapkan adil katalino berceramin ka surga basengat ka jubata. Tutuhnya tiup akalnya hidup. Menampo minong bo jangko omu nyok dek segalo. Terima kasih, selamat siang. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ketua kita. Terima kasih atas tepuk tangannya. Baiklah, untuk selanjutnya baiklah, untuk selanjutnya kita persilakan Bapak pemuntuh ompu kita, yaitu Bapak Kahatatel. Kepada Bapak Kahatatel kami persilakan untuk naik ke podium. Baik. Adil katalino berceramin ke surga basengat ke jubata. Arus. Tutuhnya tiup akalnya hidup. Penompo minongbo jangko omu nyok dek sodo segalo. Oneh ago, oneh ago, oneh ago. Terima kasih. Jadi baik Bapak Ibu, pertama atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudi meringankan kaki untuk melangkah kaki ke sini, saya ucapkan terima kasih. Jadi yang terhormat Bapak Wakil Bupati,
dan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau yang kami hormati, Bapak Kapolres Sanggau yang kami hormati, Bapak Damdim bersama jajarannya juga yang saya hormati, dan Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi yang kami hormati, Bapak Dewan Perwakilan Daerah yang saya hormati, dan banyak instansi-instansi yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kami sangat menghormati atas kehadiran Bapak, atas kesediaan Bapak yang hadir pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, dan terutama dari masyarakat maupun dari para kadap Sekretaris Kampuh, Bapak Kepala Desa Kampuh maupun Kadat Kampuh dan di sekitarnya yang saya hormati, dan kehadiran Bapak Ibu serta tamu-tamu yang saya tidak sebut satu persatu yang pada kesempatan ini sudi meringankan kaki untuk melangkah ke sini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai mewakili yaitu pemuntuh adat. Kalau di sini adat Ribun Pompang. Jadi Ribun Pompang ini juga bagian daripada banyak sebetulnya hukum adat. Dan lupa juga saya tadi lupa mengucapkan bahwa Bapak Temenggung Agung Sekretaris Ribun yang juga hadir di sini saya sangat menghormati. Jadi sekali lagi saya ulangi, pengertian apa sebetulnya yang perlu kami bagikan kepada kita semua. Kita tuh bangga, bahwa saya pun bangga kalau kita melihat ini beragam, kita datang tentu saja dengan suku yang beda, apapun beda, tetapi kita tidak pernah merasa perbedaan. Inilah hebatnya NKRI. Merdeka untuk NKRI. Terima kasih. Jadi ini perlu kami tekankan atau garis bawahi pengertian apa sebetulnya yang menjadi cagar budaya situs dalam masyarakat adat ini. Kalau tadi kalau kita lihat di tema bahwa ada semacam pemangku di tempat ini, ada dinamakan gelar bahwa Temenggung macan ataupun mangku kanik dan macan penyalik. Mungkin saya ingin menggarisbawahi pengertian ini sebetulnya kenapa di situ misalnya diletakkan di pedagi, seolah kita tuh melilingi apa artinya. Jadi ini sangat penting sebetulnya bagi kita semua bahwa apapun yang dilakukan oleh pendahulu kita, artinya orang-orang tua kita, itu sebetulnya menggarisi bawah, seolah-olah rekam jejak mereka itu harus kita pahami betul. Saya ambil contoh, kalau mangku kanik tuh historinya adalah seekor buaya. Kita tahu bahwa seekor buaya itu binatang yang cukup buas. Ya, ini satu pembuktian bahwa di desa ini, di wilayah ini, mereka tuh menggarisbawahi dengan ada bukti bahwa dari dasar itu. Tapi apa dasarnya? Kenapa dia dipedagikan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahwa dalam perkembangan zaman, kita menyesuaikan bahwa pedagi atau masyarakat adat ini sebelum NKRI dibentuk, kita tuh sudah ada. Jadi dengan momen itu kita tuh melihat ke belakang lagi. Tadi saya katakan seekor buaya, binatang buas. Lantas binatang itu ya tentu saja mengganggu dalam kehidupan manusia, merugikan manusia yang lain, karena ternak yang lain itu dimangsanya. Jadi itu sebetulnya binatang itu diintai, lantas dibunuh. Dibunuhnya seekor buaya itu, kalau kita lihat sekarang kita bisa membuktikan dari tempat mereka yang membunuhnya sampai mereka mengangkatnya. Binatang itu termasuk raksasa besar. Jadi buaya itu dibunuh tapi susah untuk mengangkatnya. Tentu bagi orang-orang pendahulu kita, orang-orang Dayak waktu itu mengadakan ritual adat, ritual dengan satu syarat, bahwa dengan satu syarat mereka itu bisa membawa seekor buaya ke darat. Naik ke darat, seekor buaya itu menetes air mata, nangis, takut. Nah, di sini sebetulnya pengetukan hati orang-orang Dayak atau orang-orang masyarakat orang tua kita dulu itu, kenapa Dayak itu kenapa seekor buaya itu bisa menangis? Tentu saja ada penyesalan. Lantas lewat prosesnya
Jadi seekor buaya itu lewat mimpi dikatakan buaya itu mengakui kesalahannya. Ya tentu oleh masyarakat waktu itu mereka tuh yang mengharapkan bagaimanapun kesalahan, bagaimanapun tabiat, bagaimanapun kejahatan, itu kalau sudi orang mengampun, ya tentu saja kita membuka pintu ampun. Lantas buaya itu diangkat. Dalam mimpi orang tua waktu itu mengatakan dia tuh sanggup sebagai mangku, sebagai pelindung. Maka diangkatlah sebagai mangku. Diangkat sebagai mangku. Nah, taruhlah di atas misalnya pedagi. Lantas mangku itu sebagai, kata bahasa orang sini itu penindau atau peninding, artinya benteng. Benteng demi keselamatan masyarakat di sini. Nah, di sini satu hal yang tidak mustahil, bahwa sudah berapa kali masyarakat sini membuktikan bahwa hal itu memang bisa terjadi. Nah, mungkin secara ringkas saya memberikan pengertian tentang kenapa misalnya intinya kita lihat ada pemindahan Abai ke tempat yang agak baru. Ya tentu kami mengharapkan, kami sangat berterima kasih, terutama perkembangan dunia kita ini sudah baik. Artinya kami tidak lupa juga mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada dari tokoh, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Susana Herpina dengan suaminya. Itu sebetulnya sudah membantu support untuk mendirikan, untuk membuat rumah yang baru, tentu saja pemahaman mereka ke depan ini mudah-mudahan ya katanya kuasa nenek moyang kami itu bisa membantu dalam perkembangan hidup mereka. Terima kasih itu atas bantuannya yang sebesar-besar itu. Jadi ini juga merupakan satu gambaran bagi kita bahwa hidup bermasyarakat, hidup bernegara ini kita tidak bisa lepas. Kami masyarakat adat itu masih ingat bahwa kesatuan NKRI itu sudah harga mati. Kami tidak, orang Dayak ini tidak pernah memisahkan orang lain itu misalnya orang lain. Kami tidak. Kami menganggapkan kalau kita satu warga, orang lain itu adalah bagian kami. Maju mundurnya adalah kesenangan kami atau kesusahan kami. Nah, ini yang perlu kami galangi, kami angkat bahwa kita itu sebetulnya negara sudah dibentuk sedemikian rupa, apalagi tokoh-tokoh pejabat segala instansi terkait. Ini sangat luar biasa. Tentu saja dalam perkembangan hidup kita tuh tidak mau terlena memikirkan kebudayaan kita dulu, tapi kita beranjak bagaimana untuk hari ini, masa pertengahan, untuk ke depan, bangunlah bangsa kita. Jangan sebetulnya pikiran orang yang dulu. Gambaran yang kedua juga saya ingin gambarkan bahwa di Pedagi itu zaman dulu sebelum NKRI ada penggalan kepala manusia. Sekarang satu mujizat bahwa di tempat itu juga ditutup oleh tanah. Tanah itu hidup ada sekarang. Kalian tuh bisa buka dan bisa lihat. Ini gambaran manusia yang sebetulnya dulu yang kita harus tinggalkan. Tapi sejarah kita tidak boleh meninggalkan. Ini patokan bagi kita untuk kita beranjak ke depan yang semakin baik dan semakin memajukan kita sebagai kita merasakan satu negara, satu kesatuan itu adalah milik kita bersama. Ya mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin penyampaian saya ini agak berlebihan. Ya saya mengharapkan ya di sini misalnya kurang jelas di suatu saat, saya mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu terutama dalam perkembangan ini sebetulnya penting sekali untuk mendokumentasikan bahwa apa yang harus kita dokumentasikan sebagai latar belakang kehidupan kita itu kita gali, semakin gali agar kemanusiaan kita, keberadaan kita orang Dayak ini juga betul-betul yang mendampingi saudara dan rekan-rekan kita dalam satu negara. Nah, akhir kata dari saya ucapkan adil ketalino, bacaramin ke surga, bahasa ingat ke jubata. Tutuhnya tiup, akalnya hidup. Penompo minungbo jangko omu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin ada ya saran tata bicara yang kurang sempurna, saya mohon maafkan. Ini saya mengatasi nama pemangku adat Dayak Ribun Pompang ini di Kedesaan Kampuh ini dan wilayah Ketemenggungan Agung di wilayah suku Dayak. Terima kasih dan waktunya saya kembali ke bicara. Beri tepuk tangan untuk Bapak KHTTL. Terima kasih untuk Bapak Pemuntu Ompuk KHTTL. Yang selanjutnya habis
Selanjutnya, sambutan dari Wakil Bupati Sanggau, Bapak Dr. Andus Yohanes Ontot. Waktu dan tempat kami persilakan. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati kita. Cek. Baik, terima kasih waktu diberikan pada saya. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Bas Sengat Kak Jibata, Tutuhnya Tiap Akalnya Midop, Tontong Nyok Honsung, Moyuh Nyok Kuje, nah, Oang Nyok Ngitung, Motuh Nyok Ntile, Sigi Omar, Oni Ogoh. Betul kan? Soalnya ini mirip bahasa desa nih, payah lah anunya nih, lidahnya. Niaga? Baik semua ya. Nah, mama-mama pun baik nih. Ya, bapak-bapak pun juga baik ya. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, ada Pak Wondo, ada Pak Martin. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Pak Jeremias dan Bu Sana. Yang saya hormati para kepala OPD yang menyertai kunjungan saya di Desa Kampuh ini. Dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Yang saya hormati dan sebanggakan para kepala desa yang hadir, Kawil, ya. Lalu yang secara istimewa yang sebanggakan Ketua DAD Kecamatan Bonti dan seluruh Temanggung Kadat dan juga Temanggung Agung Hibun. Pak Pius, ada kan? Nah, ini sahabat lama nih ya. Sejak saya tugas di Sanggau udah kenal dia. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tidak lupa saya hormati dan saya banggakan para guru ada. Biasa ini lupa kita nyebutnya. Kadang Pak Wakil ngapain nak nyebut kami di kau pidato. Ah, ini masalah. Ya, karena saya pernah juga jadi komandannya, jadi saya harus nyebut mereka juga. Yang saya hormati anak-anak pelajar SD Kampuh, ya, tadi guru, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru Kampuh. Ini kalau tidak salah ini kampungnya Bu Rini ya, adakah Bu Rini datang? Ada? Ah, ini minta pindah ke kampungnya, dia bilang, ayo kau ke kampung lebih gampang pindahnya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini jadwalnya sudah dipenuhi. Nah, karena di kampung ini sudah bergeser berkali-kali. Enak Pak Kades. Nah, sampai sebenarnya tabrakan hari ini juga di Desa Pisang. Sehingga karena ini jadwal dari geser-geser, maka saya minta maaf dan Kades Pisang dan masyarakat untuk tidak bisa hadir. Pisang, karena hari ini gawai. Ya. Jadi dalam 3-4 bulan terakhir ini memang jadwalnya padat. Jadi mau dikomunikasikan dulu. Kalau dia tiba-tiba ini agak sulit, ya. Sehingga kita harus komunikasikan dengan protokoler apa macam supaya enggak ada yang dikecewakan. Kalau memang enggak bisa digeser, apa boleh buat. Tapi sepanjang bisa dikomunikasikan jadwal itu, kita komunikasikan untuk ya digeser tanggal-tanggal yang memang bisa kita datang tuh. Ya. Kita bersyukur juga bahwa masyarakat adat dan kita semua dan secara khusus masyarakat adat Hibun yang ada di Desa Kampuh ini yang sudah luar biasa. Tadi laporan Pak Temenggung tadi ya terkait dengan
apa namanya, sejarah ini. Nah, tadi juga sudah masuk dijelaskan bahwa Pedagi ini memang punya cerita panjang, ya, untuk masyarakat adat daerah ini. Tapi saya kira bukan hanya masyarakat adat daerah ini, tapi masyarakat adat Dayak secara keseluruhan, ya. Karena kemarin waktu Pak Cornelis masih gubernur dan sekaligus ketua DAD, beliau menginstruksikan bahwa masyarakat adat harus menghargai, menghormati apa namanya, para leluhur kita yang kadang-kadang memang ada di Pedagi ini, ya. Dan Pedagi ini tadi kalau kita dengar sejarahnya juga cukup panjang, ya. Dan hampir-hampir juga hampir-hampir apa namanya, ada yang dah mulai hilang giginya tadi buaya nih kan. Kenapa hilang? Ada yang diambil katanya. Nah, sebenarnya situs ini tidak boleh kurang, nggak boleh hilang gitu, harus lengkap kata orang. Tapi karena kemarin mungkin belum terurus secara baik, maka ada nakal-nakal, mungkin bukan ke orang di sini, mungkin orang luar, untuk dia jimat kali gigi buaya tuh. Saya bilang tadi bisa diambil kah? Tidak bisa Pak, katakan. Kau bisa, kau ambil. Bapak sekalian, ya, masyarakat adat ini memang harus mampu menggali, menjaga dan memeliharanya. Karena bagaimanapun tanggung jawab secara moral masyarakat adat hari ini, kita hari ini harus mampu mempertahankan itu. Leluhur kita ini hanya membuat apa namanya, membuat membuat sebuah peninggalan yang diharapkan para generasi kita ini harus mampu menjaga, memeliharanya. Ya, ini syukur-syukur kita mampu mengembangkan kalau sisi budayanya. Ya, karena ini bagian, ini situs ini, ya. Nah, tentu cerita ini kadang-kadang dipresentasikan dalam sebuah cerita, kadang-kadang dalam sebuah tarian, itu ada. Karena orang Dayak ini sudah pandai, pintar. Bagaimana dia mengkreasikan sebuah cerita dari para leluhur kita ini dijadikan sebuah seni budaya. Ini juga merupakan warna-warni kebudayaan, ya, orang Dayak, ya. Nah, kita sebagai orang Dayak ini, saya kira secara tanggung jawab moral, dari manapun dia, suku apapun dia, dimanapun dia, kita secara moral harus bertanggung jawab. Nah, saya sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten, saya menginstruksikan kepada seluruh Ketua DAD yang ada di kecamatan untuk peduli, ya, terutama nanti bekerja sama dengan para ketua adat, para temenggung, ya, para sesepuh, kemudian pemerintahan desa, ya, kita menjaga ini. Dan ini saya kira ini sudah bagus, ya, di tempat yang terhormat, ya, karena leluhur kita ini juga sebenarnya harus kita hargai. Kita menghargai, ya, hari ini kita harus menjaga, memelihara. Kenapa harus kita jaga? Karena memang budaya ini menjadi sebuah kekuatan. Ya, pemerintah pusat, presiden sudah memberikan semacam penguatan legalitasnya agar budaya di seluruh Indonesia ini dijadikan sebuah kekuatan untuk mempersatu bangsa ini. Tadi Pak Ketua sudah jelaskan. NKRI bagi masyarakat adat tidak diragukan, betul nggak Pak? Adil beliau sudah jelaskan. Saya kira orang kita ini enggak usah ragu-ragu lagi, ya. Enggak akan dia macam-macam, ya. Enggak ada kita nak mikir aneh-aneh. Tapi kalau terus jika orang begitu, kita pun mulai aneh-aneh. Tapi saya kira Dayak ini masih lah. Padahal kalau kita mau, Borneo ini bisa kita lakukan. Karena Borneo ini bukan hanya Kalimantan, termasuk daerah sana di Malaysia itu, ya. Kalau kita mau, tapi kan kita enggak mau. Ya, tapi kalau udah terjepit atau orang, tapi saya kira enggak lah. Saya yakin dan percaya masyarakat adat ini masih manut
terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai tanggung jawab moral sekali lagi saya ingatkan bahwa kita inilah yang menjadi tulang punggung para leluhur kita untuk serestafet. Nah, tadi saya ingatkan bahwa budaya ini adalah sebagai alat pemersatu. Makanya pemerintahan PHYO ini memperkuat budaya dan iman. Kenapa kita perkuat? Tadi Bapak sudah jelaskan, Pak Temenggung tadi ini, ya. Karena memang dia warna-warni kehidupan orang di sebuah negara, sebuah daerah ini harus dipersatukan dalam sebuah budaya. Nah, kalau Sanggau ini udah benar tadi Bapak ini ngomong udah benar. Saya kira tepuk tangan dulu, ya. Nah, Pak siapa nama tadi itu? Pak Tatel. Dia belum, mungkin nggak pernah dia baca visi misi kita, tapi dia kena barang tadi itu. Bahwa Sanggau budiman, Sanggau berbudaya dan beriman. Nah, kita memberikan ruang bagaimana budaya ini bisa dikembangkan di masing-masing suku bangsa yang dari Sanggau nih. Saya pernah ketemu dengan orang, Pak Wakil, enggak boleh kita biarkan orang nih seenaknya. Mau nanti bilang budaya ini, katakan, karena ada prinsip di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Waduh, ini berbahaya nih pemikiran nih. Saya bilang enggak bisa. Karena kita ini kan enggak satu warna. Ini harus kita satukan dalam berbagai warna ini menjadi sebuah pelangi. Nah, makanya budaya dan iman kita ini harus kita kembangkan agar orang merasa nyaman, ya, merasa dihargai. Dia diberikan ruang untuk mempersembahkan apa ciri-ciri khas budayanya. Ada Dayak, ada Melayu, ada Cina, ada Batak, ada Madura, ada Padang, ada Sundanya, ada Niasnya. Nah, kita berikan ruang, silakan, enggak apa-apa. Sehingga ini juga menjadi alat perekat bagi sebuah bangsa. Nah, Sanggau termasuk Sanggau. Sanggau kita bersyukur sampai hari ini tidak pernah terjadi kejadian-kejadian yang memang aneh-aneh. Ya, karena memang direkat dalam sebuah budaya ini. Nah, iman. Kita mendorong iman ini sebaik-baiknya agar masyarakat Sanggau ini menjadi masyarakat yang beriman, yang takut akan Tuhannya. Nah, kalau semua agama ini, tidak ada agama yang mengajarkan orang untuk berkelahi. Pasti mengajarkan orang saling menghargai, menghormati, mencintai satu sama lain. Nah, oleh karena itulah budaya dan iman ini menjadi harus seiring sejalan, ya. Tetapi sebagai manusia dia harus harus menyembah Sang Penciptanya. Budaya adalah menjadi kekuatan yang harus kita pelihara sebagai sebuah kekuatan untuk memperkuat jati diri kita, ya. Ini karena kalau orang tanpa budaya melupakan budaya, maka budaya orang itu akan kehilangan jati dirinya, akan setengah-setengah, di atas tidak, di bawah tidak. Jadi model antum bangkit, ya, jalannya di awang-awang. Nah, oleh karena itu maka kita berharap pada generasi kita ini dalam menghadapi globalisasi, maka budaya dan iman ini menjadi sebuah senjata yang paling kuat dan ampuh yang harus kita jadikan alat untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi ini. Nah, oleh karena itu sampai kapanpun sebagai masyarakat adat Dayak tidak boleh melupakan budayanya, tidak boleh melupakan para leluhurnya, tidak boleh melupakan Sang Penciptanya. Ya, sesibuk apapun harus kita ingat kepada Sang Penciptanya, ya, sehingga kita menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang damai, ya. Saya kira ini yang perlu kita pahami, sehingga di masa-masa yang akan datang, ya, kita berharap Sanggau ini menjadi Sanggau yang bermartabat, ya, bermartabat, sehingga Sanggau masyarakatnya masyarakat yang harmonis dan menjadi masyarakat yang kuat untuk mempersatukan satu dan yang lain, ya. Karena budaya ini harus kita ingat,
ya sebagai alat perekat sekali lagi untuk kita mampu hidup berdampingan dengan masyarakat adat yang lain, ya. Saya kira Sanggau ini tidak masalah. Makanya kita mendapat julukan Sanggau ini menjadi sang kota atau kabupaten budaya. Nah inilah, ya, kita berharap di Sanggau ini bukan kita tidak membangun hanya jalan, ya, tapi kita bangun juga bersamaan. Karena program kita ini program yang bersifat harus berjalan bersamaan. Tidak ada yang kita tinggalkan. Bisa saja kita tinggalkan, kita fokus ya jalan. Tapi jalan ini tentu juga tidak pernah juga ada permanen. Karena tingkat ekonomi masyarakat semakin tinggi geraknya, ya. Nah, kalau kita fokus pada satu titik, maka kita akan tertinggal 10 tahun atau 20 tahun dari orang yang lain. Nah, sekarang kita berjalan secara bersamaan. Jalannya juga kita upayakan dengan dana yang tersedia, ya lebih kurang dari anggaran APBD kita 1,6 triliun. Ini ada anggota DPRD Kabupaten tahu, juga Pak Wondo saya kira tahu. Ya, kita bagi-bagi. Karena untuk belanja pegawai termasuk guru ini, termasuk apa namanya, kepala desa ini, ya udah sekian ratus miliar. Tinggalnya sekian ratus miliar dibagi-bagi ini. Ya, sehingga tidak nampak, ya. Tetapi kita tidak mau juga meninggalkan sesuatu yang memang harus kita bangun, jangan sampai ketinggalan, ya. Karena kalau kita hanya fokus satu, nanti ketinggalan. Manusianya kita bangun, ya, infrastruktur pendidikan kita bangun, infrastruktur kesehatan kita bangun, ya. Rata-rata rumah sakit itu udah rumah sakit rawat inap di kecamatan, hanya tinggal 3 lagi, ya. Muko dengan Meliau juga Tahan Hulu. Sekarang kita sedang membangun rumah sakit rujukan MTH zamannya di ibu kota kabupaten, ya. Kemudian kelengkapannya, kemudian pendidikan juga kita tingkatkan. Salah satu putri orang Hibun ini, Ibu Rona itu sudah kita sekolahkan, kan dokter dia, ahli di bidang hukum, khusus konsentrasinya di hukum adat Hibun kalau saya tuh. Nah, waktu sidang saya ikut, ya, ikut dia. Nah, sekalian, sampai hari ini ada 7, ya, yang 7 kita sekolahkan, 5 ini sudah tamat, ya, doktor, udah S3, ya. Kalau S2 ini udah banyak, spesialis juga sudah lumayan banyak, dokter juga sudah lumayan banyak, ya. S1 ini udah lumayan, sekolahkan di Jawa, ya. Bapak sekalian, jadi bukan jalan tidak kita perhatikan, kita perhatikan. Kalau ada orang nyorot nih jalan rusak, ya kita akui, ya, kita akui ini. Tapi kita juga tidak mau ketinggalan Sanggau nih. Hanya kita fokus pada satu titik, masyarakat sumber daya manusia tertinggal, kesehatan masyarakatnya tertinggal, infrastrukturnya tertinggal. Tidak mau kita, ya. Dengan dana yang kecil kita berupaya secara bersamaan untuk berjalan, ya. Bapak sekalian, saya kira itu harus sampaikan, ya. Percayalah, ya, kami tetap bergerak secara bersamaan untuk membangun infrastrukturnya, ya, bukan tidak kita perhatikan, termasuk jembatan, ya. Tuh, percayalah tuh, ya. Nah, Pak Wondo gak tahu, Pak Wondo ini tahu dengan Pak Martin, jalan provinsi yang ada di kabupaten ini juga tersesor kita. Ya, memang luas, ya, provinsi ini luas, tidak hanya mengurus Sanggau, ya, luas. Kita hanya berapa puluh kilo, ya, mungkin ratusan kilo, ya, kita 100 sampai 200 kilo. Bapak sekalian, ya, oleh karena itu memang pemerintahan kami berjalan terus, tinggal waktunya lebih kurang 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Ya, sampai 23 Februari 2024 yang akan datang, ya. Harapan saya, kalau Bapak setuju, bukan saya kampanye, saya akan melanjutkan program ini sampai nanti di 2029 di pilkada ini saya akan maju untuk menjadi bupati, ya. Ya, mohon doa dan restunya, ya, Bapak sekalian. Ya, kalau milih pun bagus, enggak pun bagus gitu, ya. Karena kalau mau cari yang baru pun
cari istri yang baru pun belum tentu gak bagus. Enak, baik yang lama dibinanya baik-baik kan. Mungkin salah binanya aja ya. Bapak sekalian, sedemikian mungkin ada anggota dewan yang tadi Pak Wondo, silakan rekan saya dan mewakili provinsi, mungkin dari kabupaten silakan, mungkin sepatah dua patah kata kalau memang ada. Saya kira demikian, makasih. Kami bersama Dewan Provinsi dan juga Kabupaten bekerja keras dan bekerja sama untuk membangun daerah ini. Percayalah ya, ini luas Sanggau nih. Jadi luasnya kalau dibandingkan Provinsi Banten ini mau Banten Place baru bisa nyamai Sanggau. Sanggau ini luas Pak, bukan main luasnya. Jadi tidak mampu kita ngurus kalau tidak kita memang nekat ya. Saya kira demikian, silakan Pak Wondo kalau mungkin ada tambahan, mungkin Pak Martin, mungkin Pak Yeremias, mungkin Bu Susana kalau ada. Saya beri ruang, silakan. Supaya adil Kak Talino kata orang. Ya. Nanti katanya tanggal 12 ini ada lagi acara ya. Nanti di Tapang Kerunang ya, Pak Kades. Ya. Nanti 12 nih kita datang lagi bareng nih ya. Silakan, dari saya sekian, makasih. Sebelum saya meninggalkan mimbar ini, saya akan nanti menyampaikan bantuan, kalau tidak banyak tapi ada. Nah, bagi-bagi kita ya Pak Kades. Nanti ada yang bagi-bagi kawan nih kan lumayan nih. Saya kira demikian, silakan Pak Wondo, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata, tutuhnya tiop, akalnya midop ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wakil atas waktunya. Adil Katalino, bacuramin Kasaruga, basengat Kajubata. Tutunya tiup, akalnya midop. Oniaga, oniago. Tantangnya hosuk, mohayuhnya tahuis honde, owang nyong hitung, matuh nyontile, nyumoh kandidatur penompo. Baik, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sanggau, Pak Yohanes Ontot, beserta dengan Ibu. Yang saya hormati rekan saya, Pak Martin. Kami kebetulan sama-sama di Komisi 1, yang sebenarnya kami hari ini paripurna, tapi demi menghadiri kegiatan masyarakat khususnya di kampung ini, kami menyempatkan bisa hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati sahabat saya juga Ibu Susana, kami 2 periode bersama di kabupaten, namun periode ketiga beliau masih bertahan di kabupaten, saya ke provinsi. Rupanya beliau mengutus suaminya Pak Martin ke provinsi. Dan yang saya hormati rekan saya juga Pak Yeremias Marcelinus, mungkin lebih tren dipanggil Kocan. Nah, ini kami bersama dengan beliau 1 periode di Sanggau. Dan sekarang beliau sudah 2 periode di Kabupaten Sanggau ya. Mungkin nanti ke depan beliau mau ke provinsi juga, luar biasa ya. Kita tunggu Pak Kocan. Baik, dalam kesempatan berbahagia ini tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih. Yang saya hormati juga orang tua kami ya, karena di sini wilayah Hibun. Di sini ada hadir Temenggung Hayo. Silakan berdiri Pak Pius. Nah, beliau ini temenggung tertinggi di tanah Hibun. Jadi selayaknya kami memberi salam dan hormat kepada beliau. Dan juga ada rekan untuk pemangku, ada 2 yang hadir, silakan. Pak Bernardus berdiri. Dan Pak Andi, beliau sekretaris di pemangku Tanah Hibun. Kemudian Pak Banos, nah ini ada bendahara. Kalau tidak ada beliau ini susah mau berjalan. Dan yang saya hormati Pak Camat Bonti, Pak Kapolsek, Ketua DAD, dan yang saya hormati juga OPD yang hadir, dan Temenggung, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kita semua yang hadir, Bapak Ibu, adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat siang pada kita semua. Puji syukur dari yang berbahagia ini ya, kita bisa berkumpul dalam 3 sesi acara tadi. Yang pertama peresmian rumah Ragi.
kemudian lagi ada acara Bantan ya, kemudian lagi nanti ada kerja Mindah Pedagi. Ini satu hal yang luar biasa sebagai masyarakat adat Dayak, terutama kita orang Hibun karena di sini wilayah Hibun. Kebetulan saya juga sebagai penasehat di Pemangku Payatono Hibun, saya sangat mengapresiasi masyarakat khususnya dusun Kampuh, desa Kampuh yang masih sangat melestarikan adat budaya. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh tetua yang dari kampung ini, Pak Tatel. Ya, ini orang tua kita, sudah kenal lama dengan beliau dan juga banyak sahabat-sahabat saya yang dari kampung ini, yang mana masa saya bujang dulu saya cukup sering ke sini. Meskipun setelah berkeluarga belum pernah, baru kali ini saya bisa hadir. Jadi prosesi seperti ini wajib kita pertahankan karena kita ada tidak terlepas dari budaya, tidak terlepas dari leluhur. Jadi kita juga wajib untuk menjalankan, mengingat asas tradisi orang tua yang telah diwariskan kepada kita. Ya, kita bisa ada sekarang ini tidak terlepas dari peranan leluhur di masa lalu. Kalau mereka tidak ada, otomatis kita sekarang tidak ada juga. Ya, maka untuk itu kita wajib untuk menghargai, menghormati leluhur kita. Dan luar biasa ya, saya melihat antusias masyarakat di kampung ini untuk kegiatan luar biasa. Ya. Dan harapan saya kegiatan-kegiatan seperti ini seyogyanya setiap tahun tetap kita pertahankan. Banyak sekali adat tradisi budaya kita ya yang sudah mulai punah. Ya, terutama untuk suku Hibun. Ya, banyak sekali hal-hal yang sudah tidak pernah dilaksanakan kembali. Kami juga melalui Pemangku Payatono Hibun ya berusaha untuk bergerak menghidupkan kembali adat tradisi budaya yang mungkin dulunya pernah ada, kita gali kembali. Jadi Pemangku ini bertugas, organisasi ini bertugas untuk menghidupkan kembali hal-hal budaya di masa lalu sehingga bisa diingat oleh leluhur pengikut-pengikut generasi yang akan datang. Dan juga di dalam struktur itu ada struktur untuk ketemenggungan yang di bawah kepemimpinan Pak Pius Onomo selaku Tunungahayo ini bertugas untuk sebagai orang yang punya peranan dalam hal adat istiadat. Jadi untuk menetapkan adat ataupun sanksi adat, jadi di bawah kendali beliau. Jadi beliau semacam ibaratnya kalau jabatan tertinggi adalah jabatan tertinggi di masyarakat adat suku Hibun. Dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan, terutama Pak Wakil yang telah bersedia hadir untuk mendorong, mensupport kegiatan kita ini. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wakil, kehadiran kami-kami, ya wakil-wakil Bapak Ibu semua di Dewan, saya dan Pak Martin di Provinsi, Ibu Susana dan Pak Yeremias di Kabupaten, ya bisa memberi semangat kepada Bapak Ibu semua. Dan apa yang dikatakan Pak Wakil tadi, memang betul, memang untuk membangun Kabupaten Sanggau ini sungguh luar biasa sulitnya karena Sanggau begitu luas. Ya, kalau bicara infrastruktur, saya dua periode di kabupaten paham betul bagaimana struktur APBD di Kabupaten Sanggau. Makanya untuk membangun Sanggau ini tidak hanya cukup uang APBD. Maka terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua terhadap kami ya wakil-wakil dari Kabupaten Sanggau. Kami di provinsi sekarang ini ada 5 orang dari asal dari Kabupaten Sanggau, tapi dalam waktu dekat ini ada rekan kita satu akan di PAW. Jadi sehingga ke depan wakil dari Sanggau yang asli Sanggau kami berempat. Saya, Pak Martin, Pak Ason dan Pak Usman. Ya, nanti yang empatnya itu diambil Skadau. Ya, otomatis kewenangannya akan lalu berkurang. Ya, terutama untuk pokok-pokok pikiran itu otomatis akan berkurang. Diambil lagi oleh Skadau. Tetapi kita jangan berkecil hati. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekian, sehingga kami bisa menjalankan amanat. Untuk itu kami tidak sia-siakan, ya. Kami di provinsi yang disinggung tadi Pak Wakil selalu berjuang, terutama yang berkaitan dengan kewenangan provinsi. Ya, ada jalan ke provinsi, ada 2 ruas. Yang pertama jalan Kembayan, Balai Sebut Semubu. Nah, itu setiap tahun kita anggarkan. Tahun ini ada anggaran 12 miliar, ya, Kembayan Balai Sebut. Kemudian lagi jalan Bonti Meliau ada anggaran berkisar 9 miliar. Nah, namun untuk perawatan kita juga coba tetap perjuangkan karena ada anggaran perawatan, ya kita tetap perjuangkan Pak Wakil sehingga paling tidak ruas-ruas jalan yang berlobang bisa kita tambal. Jadi ini merupakan perjuangan yang berat. Jujur, 3 periode yang lalu kita orang Sanggau tidak ada di Dewan Provinsi. Tapi sejak kami bersama, kami berlima, kami dapat Martin,
ya. Meskipun kami tidak semuanya di Komisi 4 dan tidak semuanya di Banggar, tapi kami di Dewan Provinsi sangat kompak. Karena kenapa? Kalau kita tidak kompak di provinsi, sulit untuk kita berjuang. Nah, ini pentingnya keterwakilan kita di segala bidang. Ya, di kabupaten sini ada 2 orang ya wakil kita dari dapil ini, luar biasa ya. Meskipun saya tahu juga kewenangan kawan-kawan di kabupaten sangat kecil karena memang uangnya juga kecil, tetapi paling tidak mereka sudah berbuat untuk wilayah kita. Dan harapan ini ya saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa jangan bermimpi orang lain untuk memperjuangkan daerah kita, tetapi kita yang ada di tempat inilah yang akan membangun wilayah kita. Jadi jangan berikan kesempatan itu. Saya ingat bahasa Pak Cornelis, ya kan? Orang tidak akan bisa mengambil harga diri kita kalau kita tidak menggadaikannya. Ya, ini satu bahasa yang luar biasa bagi orang kita. Jangan kita menggadaikan harga diri kita, jangan kita memberikan kesempatan kepada orang lain. Toh pada akhirnya orang lain juga tidak pernah memberikan kesempatan atau membangun daerah kita. Ya, paling tidak kita berbangga. Oh, ternyata ada orang-orang kita, ya, putra-putra terbaik kita bisa mewakili kita yang ada di daerah ini. Sebenarnya SDM kita tidak kalah, tetapi kesempatan ini yang sering diabaikan. Ini tugas kita bersama untuk mengingatkan satu sama lain. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini, kebersamaan kita ke depan akan bisa lebih baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, terutama saya secara pribadi mohon maaf baru kali ini bisa hadir bersama dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di lain waktu saya akan coba, apabila tidak berbenturan waktu kita akan hadir. Dan saya juga menyampaikan ke depan tanggal bulan depan ya, tanggal 11-12 kita ada agenda besar terutama di masyarakat adat Hibun. Kita ada momen pulang kampung, pulang ke Tembawang Hibun, pulang ke kampung asal Hibun. Dari Tembawang itulah awal kita disebut sebagai orang Hibun. Nanti akan hadir dari 6 kecamatan. Karena orang Hibun ini merupakan subsuku yang terbesar di Kabupaten Sanggau. Maka tugas kita mempersatukan ini sehingga kita ingat jati diri dari mana kita berasal. Kita ini satu keluarga, ya. Jadi kita garis bawahin itu supaya apa? Tidak melupakan satu sama lain, silsilah. Karena tidak pernah ketemu, maka kita tidak tahu kalau kita adalah satu keluarga. Tapi kita diikat dalam satu ikatan darah sebagai keluarga besar masyarakat Dayak Hibun. Jadi juga dalam kesempatan ini, ya, saya mohon maaf tidak bisa hadir, mungkin tidak bisa berlama-lama karena kami juga harus bertugas. Saya masuk di Pansus CSR, juga saya mungkin sampaikan kepada pihak manajemen yang hadir. Kebetulan beberapa waktu lalu saya juga ada komunikasi, ya, jalan kita di sini tadi ada titik-titik, ya, beberapa titik yang parah. Saya minta dengan hormat, ya, dan pihak perusahaan untuk membantu terus. Jangan sepulang kami dari sini lalu ditinggalkan, tidak diperhatikan, ya. Jadi tolong bantu masyarakat, ya, karena keberhasilan perusahaan juga tidak terlepas dari peranan masyarakat yang ada di sekitar. Keamanan, ketertiban ini penting, ya. Rasa memiliki ini sangat penting, tetapi perusahaan juga harus memahami bahwa perusahaan bisa eksis apabila didukung oleh masyarakat sekitar. Kemudian lagi, saya ingatkan juga perusahaan, kami sekarang sedang membahas Pansus CSR. Ya, kemarin hari Jumat yang lalu kami rapat dari 29 perusahaan yang kita undang, grup besar yang ada di Kalimantan Barat, supaya kita ketahui, termasuk Pak Wakil, ya. Ternyata yang hadir hanya 22 perusahaan grup yang besar, ya. Yang perusahaan kecil belum kita panggil, baru grup-grup besar. Yang sangat menjadikan, ya, dari sekian banyak yang hadir melaporkan hampir katakan copy paste, ya. Akhirnya saya coba polling, saya coba mereka angkat tangan, coba dari sekian perusahaan grup yang hadir yang pernah melaksanakan membantu masyarakat untuk menyekolahkan beasiswa sampai tingkat strata 1. Dari 22 yang hadir hanya 6 grup di Kalbar, bayangkan. Berarti di Sanggau ini entah ada enggak perusahaan yang pernah menyekolahkan anak dari daerah setempat sampai dengan minimal strata 1. Nah, ini catatan penting karena SDM ini sangat penting untuk masyarakat kita. Kemudian yang kedua, nah, syukur listrik kita sudah masuk, ya. Meskipun ini perjuangan berat, saya ingat berapa waktu lalu masih Ibu Linda dan nggak Bu Helena ada hadir. Saya masih ketua komisi waktu itu di kabupaten. Kebetulan Bu Sana masih ingat juga, sempat masyarakat kita mau diproses hanya karena pohon sawit ditebang lalu terus buahnya diambil. Bu Kadesnya pada saat datang
nangis-nangis minta tolong macam mana untuk menyelesaikan, masyarakat bisa dikeluarkan. Tapi puji Tuhan ya, waktu masih zaman Pak Stiman jadi bupati, Pak Paulus Hadi, Pak Andeng sebagai ketua sekda dan ketua DAD waktu itu yang kita bantu sehingga masyarakat itu bebas dari tuntutan hukum. Ya, ini perjuangan berat. Berkaitan dengan CSR tadi juga ya, sekarang PTP juga sudah mengarahkan CSR-nya untuk membantu masyarakat yang di wilayah sekitar yang belum masuk jaringan listrik. Jadi itu bisa digunakan ya. Kalau jauh dari jaringan listrik bisa menggunakan tenaga surya. Ya, kasihan kampung-kampung masa kantor perusahaannya terang, orang kampung harus gelap gulita, harus menggunakan genset. Nah, ini rasa keadilannya juga rasanya kurang adil. Kemudian yang terakhir, yang mungkin mudah-mudahan di sini sudah berjalan berkaitan dengan amanat undang-undang berkaitan dengan kebun kas desa ya. Mungkin kalau belum ada, mungkin saya garis bawain Pak Kades. Nah, ini ke depan perusahaan mau replanting ya, kita tidak menuntut lebih, tapi paling tidak kalau masih ada tanah kas desa yang bisa nanti menjadi kelola, menjadi aset desa, kita minta bantu perusahaan untuk menanam. Dan itu menjadi aset, menjadi income, jadi sehingga ke depan desa ini bisa mendapat pendapatan. Jadi desa juga bisa berbuat, bisa untuk membangun daerahnya dari hasil itu. Paling tidak kesejahteraan staf dan pengurus-pengurus desa ini bisa lebih baik. Jadi mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Dan mungkin kami nanti pansus berakhir tanggal 19, kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang nakal, maaf, kita harus tegas dalam hal ini ya. Karena memang kita tahu dana CSR itu banyak menyimpang dari tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya. Yang susah saya harus sebutkan dalam kesempatan ini. Tapi yakin saja kami di Dewan tetap akan memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu semua, tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat kita, supaya apa? Supaya kita, masyarakat adat terutama, tidak ditinggalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu banyak juga nanti saya ngomong dan juga pada ingat ya. Jadi saya mohon maaf atas kehilapan, atas kelancangan, mungkin beberapa hal yang saya sampaikan, tetapi tidak ada niat saya untuk menyakiti perasaan Bapak Ibu semua, tetapi dari hati yang dalam saya menyampaikan ya tugas-tugas kami yang telah kami laksanakan di tingkat provinsi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti silakan kawan-kawan Pak Martin menambahkan. Sebelumnya saya tutup. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Tutunya tiop, akalnya midop. Tantangnya hosong, mohayunya tois gonde, awangnya ngitung, motu nyontile. Baik, terima kasih. Mohon waktunya sedikit. Tadi mungkin sudah cukup panjang, semua banyak sekali yang mungkin menyampaikan kata sambutan di saat ini. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Tutuhnya tiop, akalnya hidup. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wakil Bupati beserta Ibu yang saya hormati, rekan saya anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat yang saya hormati, anggota Dewan Kabupaten yang saya hormati, Kepala Dinas yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, Bapak Camat beserta Kapolsek dan Rambil yang saya hormati, Kepala Desa, Temenggung, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta Bapak Ibu semua di kedesaan kampung ini yang saya hormati. Pada kesempatan ini mungkin saya tidak panjang lebar, tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Pak Wondo. Pada intinya kami anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat berjuang bersama bagaimana mengembangkan Kabupaten Sanggau. Kami bersama-sama bagaimana mengembangkan visi dan misi Kabupaten Sanggau, yaitu Sanggau beriman, Sanggau berbudaya. Di kampung ini, di desa Kambuh, sudah 2 pedagi yang sudah kita resmi, kemarin di Labak, tahun ini di Kampuh ya. Dan beberapa desa lain memang sudah kita bantu, karena memang pedagi ini merupakan suatu kebudayaan. Apa yang sudah disampaikan oleh pemangku adat, wakil bupati bersama teman-teman, memang salah satu bentuk budaya kita, yaitu bagaimana kita mengembangkan, meningkatkan pedagi-pedagi yang sudah ada. Ini harapan kita bersama. Kalau kegiatan-kegiatan lain, masalah infrastruktur, apa yang sampai tadi, kita sebagai wakil rakyat tetap berjuang, yang mana menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, karena tadi sudah cukup lengkap disampaikan oleh rekan kita. Jadi ke depan marilah kita bersama membangun daerah kita, membangun Kabupaten Sanggau. Ini yang harapan kita bersama ke depan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Adil Katalino bercermin kasaruga basengat kajubata. Tutuya tiup akalnya medok. Baik, di sini saya juga bersama Ibu ada mungkin memberi sedikit bantuan kepada panitia. Ya, memberi bantuan kepada panitia sekaligus saja. Untuk ketua panitia kami persilakan. Bantuan tidak banyak, mungkin hanya meringan ya beban panitia ada 2 juta rupiah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Wakil Bupati beserta panitia, di mana pada siang hari ini kami dikasih kesempatan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kita yang hadir di sini, menyingkat waktu. Yang saya hormati juga di sini Bupati beserta seluruh jajaran dan juga DPR Provinsi, Kabupaten, undangan lainnya baik tingkat kecamatan yang pada hari ini tingkat desa yang juga bisa hadir, seluruh masyarakat dusun kampuh, desa kampuh yang berbahagia, di mana pada hari ini kita melaksanakan peresmian homing pedagi yang mungkin sudah cukup lama diimpi-impikan oleh masyarakat kampuh. Saya sudah beberapa kali ke kampuh, ada 4 kali. Pertama mungkin masa kampanye, kedua itu pas acara pesta gawai juga, di mana nanti ada perarakan ke sungai juga ya, waktu dulu diundang panitia. Yang ketiga ada kegiatan JPHT, dan yang keempat ini peresmian pedagi. Tentunya saya yakin dalam bentuk komitmen kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Sanggau mendukung program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, di mana mewujudkan Sanggau berbudaya dan beriman. Salah satunya adalah pembangunan rumah pedagi. Saya komitmen dengan pembangunan rumah pedagi, di mana saya yakin ini adalah bentuk rasa menghargai warisan leluhur yang patut kita jaga dan memang kita lestarikan, karena adat itu adalah harga diri marwah suku dan adat kebudayaan kita masing-masing, baik itu Dayak, Batak, Jawa, pasti semuanya punya adat istiadat ya. Dan tentunya memang rumah pedagi ini kita bangun melalui pokok-pokok pikiran, konsultasi panitia, di mana anggota dewan punya kewenangan baik provinsi maupun kabupaten. Di dalam undang-undang itu sah. Jadi silahkan Bapak Ibu mengusulkan kepada anggota dewan, dengan tentunya disetujui oleh Bupati dan Wakil Bupati, tidak bisa kerja sendiri. Jadi kami ini adalah mitra. Saya usulkan tapi Pak Bupati dengan Wakil Bupati tidak setuju, tidak mungkin juga ini bisa berdiri. Dan harapan saya ke depan sama komitmen kami juga, di sini ada anggota DPR Provinsi, rekan saya juga Pak Yeremias, dan juga mitra saya juga Bapak Martin dan Pak Suwondo dan Pak Bupati. Kita komitmen, apalagi menurut saya Pak Bupati sebagai Ketua DAD Kabupaten Sanggau, jadi bisa komitmen untuk Wakil Bupati bisa komitmen untuk membangun pedagi-pedagi yang ada dengan komitmen yang sudah beliau sampaikan. Jadi kita hanya bisa berdoa, dan mungkin beliau juga sudah menyampaikan keinginan niatnya di mana tahun 2024 melanjutkan. Kita yakin kalau doa pasti kami dukung Pak, siap ya. Tapi kalau masalah partai, tenaga pikiran nanti alurnya partai biasanya. Jadi harus disampaikan. Secara pribadi juga sesama suku Dayak kami tetap menjunjung tinggi kebudayaan, dan tahun ini saya komitmen di tahun 2022 ini ada 3 pedagi, yaitu di Serambai, Dusun Serambai saya bangun, di Dusun Bidangan juga ada, di Dusun Layak Sungai Omang, Desa Sape juga ada. Jadi tahun ini ada 3 ya. Dan sama saya dengan suami saya komitmen dengan mantan pacar saya tadi ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatannya, yang lain-lain sudah cukup banyak disampaikan. Pada kesempatan ini saya fokus karena sesuai dengan ritual pedagi. Kalau tugas dan fungsi secara umum ada Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan, tugas Dewan juga. Jadi kita komitmen, kalau sudah didukung komitmen membantu kita. Masyarakat harus kompak dan bersatu. Setuju? Baik, saya tutup. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tentunya tiop akalnya hidup. Saya kasih kesempatan pada rekan saya, Pak Yeremia. Silahkan.
terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Tutunya tiop, akalnya midop. Yang saya hormati Wakil Bupati Sanggau, Pak Yohanes Ontot berserta istri. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat. Di sini ada Pak Suwondo dan Pak Martin. Yang saya hormati rekan saya Bu Susana, anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Yang saya hormati Porkopicam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Ketua DAD Kecamatan Bonti. Yang saya hormati OPD. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat yang ada di desa kampung ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena berkat penyertaannya kita diberi napas kehidupan yang baru sehingga kita bisa hidup kembali. Ini berkat Jubata. Yang saya hormati ini yang terlupakan. Ini karena perusahaan. Mana perusahaan PT Mas itu? Perusahaan PT Mas ada enggak itu? Ada? Ah, duduk di sana. Iya. Bapak, silakan duduk di sana. Saya menyampaikan ada beberapa hal. Pemerintah daerah punya APBD 1,6 triliun. Belanja langsung kurang lebih 800 miliar. Pegawai dan sisanya adalah 800 miliar. 800 miliar dibagi dengan 34 OPD. Dalam dunia pendidikan, pembagian sangat susah. Karena kalau sedikit sudah marah, ya kan? Kalau banyak tidak cukup. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sanggau untuk Sanggau ini, karena kita berjumlah 163 desa, 6 kelurahan, 876 dusun. Kalau Bonti ini adalah 9 desa, 67 kampung yang harus kita bangun. Oleh sebab itu, hari ini mungkin pembangunan yang dilihat hanya pedagi, dan di sini juga kita masuk tahun ini adalah rumah dinas Puskesmas. Ini yang kita bangun, dan dulu juga kita bangun di kampung ini. Kalau aspirasinya Bu Susana pedagi, kalau saya nanti adalah pendidikan. Karena saya basicnya pendidikan, saya ngurus pendidikan supaya anak-anak ini cerdas. Kalau tidak cerdas, kalian kena bohong oleh perusahaan. Betul tidak? Hari ini saya mohon Bapak manajer dari perusahaan, tidak ada lagi jalan ini kalian di saat Bupati datang, di saat DPR datang, baru kalian scrap. Setuju ya? Karena kenapa? Ini adalah HGU-nya perusahaan dan wajib perusahaan itu memberikan sumbangsihnya kepada rakyat. Kalau tidak, ini yang susah. Ya? Ini saya mohon Pak manajer sampaikan kepada pimpinan. Ya, saya hari ini tidak lagi komisi 2, saya komisi 4. Kalau saya komisi 2, saya kejar. Ya, ini contoh Bapak Ibu. 157 yang ada di UP sudah milik rakyat. Tinggal di sini lagi. Kenapa? Karena kita ingin perusahaan juga memberi sumbangsihnya kepada rakyat. Karena rakyat sudah beri tanah. Benar tidak? Oleh sebab itu saya mohon Pak, saya minta tolong itu. Jangan cuma titik-titik doang. Saya ini juga bingung kalau lihat perusahaan itu. Kalau untung lupa dengan rakyat. Kalau puntung baru mikirnya. Ya, hari ini harus saya sampaikan hari ini kepada pihak perusahaan yang berinvestasi di Sanggau. Dan kami sebagai pemerintah juga melihat bahwa sebenarnya tidak susah untuk ngurus Sanggau ini apabila investasi benar-benar memberikan sumbangsihnya kepada rakyat. Tidak susah. Sehingga tidak terjadi lagi Pak pemanenan, pencurian, itu akibat semuanya. Saya harus sampaikan, jangan seperti yang terjadi di Muko. Itu akibat. Akibat dari perusahaan tidak mendengarkan kata rakyat. Benar tidak? Ya, hari ini saya mau lihat nanti, mudah-mudahan dari bawah ini sampai ke ujung sana sudah disekrap. Kalau tidak, nanti laporkan kepada DPRD. Ya, saya mohon itu. Karena kenapa ini harus penting yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kalau tidak, maka rakyat tidak akan bisa hidup bagaimana jalan.
yang harus kita pikirkan. Saya menyampaikan bahwa tahun ini juga kita kurang lebih 67 pemukiman yang benar-benar, dan kita juga berupaya untuk bagaimana pembangunan yang ada di Kecamatan Bonti ini. Saya mewakili Dapil 5 dan khusus saya tinggal di Bonti. Saya berusaha untuk bekerja untuk rakyat Bonti. Tahun depan 2023 itu jalan dari Seribot menuju Kelompu dan dari Terinting menuju Lanong. Kita coba. Sebenarnya kita tidak main-main. Semua DPRD berjuang untuk seluruh rakyat. Cuma apa daya uangnya yang tidak banyak. Apalagi dengan kondisi sekarang, ASN atau P3K yang diangkat oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, yang dulunya adalah 3.350 orang, yang sekarang yang lolos adalah 625 orang. Dan itu memerlukan biaya kurang lebih 100 sekian miliar. Ini juga membuat kita bingung. Karena yang harus menanggungnya adalah APBD Kabupaten Sanggau, Bapak Ibu. Ini harus saya sampaikan kepada rakyat, supaya rakyat akan paham. Kalau tidak ada guru, maka rakyat marah. Betul nggak? Makanya anak-anak harus sekolah, supaya pintar, supaya kita bisa melawan orang yang menindas kita. Betul? Ini saya mohon kepada seluruh rakyat yang di kampung ini. Karena saya paham, kalau kita tidak punya pendidikan, maka kita akan ditindas sampai kapanpun. Artinya kalau kalian sudah punya pendidikan, kalian mengerti yang mana betul dan mana yang salah. Dan kita bisa berjuang. Ini yang penting. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan kepada kita. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada pihak perusahaan. Hari ini sudah hadir, supaya nantinya tolong didengar apa yang kami sampaikan. Kalau tidak, boleh angkat kaki. Ya. Saya mengatakan demikian karena kenapa? Di saat mereka berinvestasi di sini, mereka sanggup melaksanakan apa tuntutan pemerintah. Tetapi setelah investasi, mereka lupa dengan tuntutan masyarakat itu. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan kita semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangannya adalah milik saya, kelebihannya milik Allah Bapa yang Maha Kuasa. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Hadir Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Saya kembalikan kepada Pak Wakil. Ya, saya kira itulah ya. Jadi berempat nih beda semua. Ada yang keras, agak keras sekali gitu. Ya. Tapi itulah dinamika dan pembangunan daerah ini ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan anggota DPRD Provinsi Kabupaten kita semua bisa pahami bagaimana kita membangun daerah ini, bukan hanya bupati dan wakil, kita mulai presiden, gubernur ya, sampai ke pihak-pihak 3 perusahaan. Itu benar ya. Nah, harapan kita di hari yang akan datang, Sanggau ini kalau kita jujur perusahaannya banyak, enggak ada jalan rusak ya. Kalaupun belum hitam semua, betul enggak? Ya, saya kira demikian. Dan terakhir saya menyerahkan bantuan untuk panitia ya. Kalaupun tidak banyak, hanya 1,5 juta ya. Ya, tapi adalah beli ayam nih cukup. Pak, jangan terima. Dan kesempatan ini juga saya atas nama pribadi dan kami pemangku Toyota Nahibun membantu panitia untuk sedikit meringankan kegiatan ini sebesar 2 juta. Mungkin ini tidak besar tetapi mungkin berarti bisa membantu kawan-kawan panitia. Tuh tebal kayak tuh. 2 juta cukup lah. Nah, sip. Siap. Bongkarnya itu yang diyakinkan. Oke, sip. Sip. Oke. Ayo ya. Ya. Di payung ini kecil ya. Sip, komandan.
Depan, izin Pak. 1, 2, 3. Kamera. Izin 1, 2, 3. Oke. Bebas. Ya, untuk selanjutnya untuk Ibu Yohana Kusmaria mungkin ada bingkisan, katanya tadi ada bingkisan buat anak-anak. Kami persilakan untuk Ibu maju ke panggung untuk menyerahkan bingkisan. Nah, untuk anak-anak yang merasa anak-anak yang masih kecil ya, ini ada bingkisan dari Ibu Wakil Bupati kita. Mohon baris yang rapi buat anak-anak ya, jangan yang bujang, yang anak-anak. Yang masih anak-anak ya. Masih umur 2 sampai pokoknya udah bisa jalan lah. Pokok yang anak-anak ya. Ya. Berbaris yang rapi ya, berbaris yang rapi ya. Pasti dapat, tenang. Ya, ikut acara ini. Jadi hari ini Ibu dapat oleh-oleh ya. Semoga adik-adik senang. Senang nggak? Iya, senang kan dapat oleh-oleh dari Ibu kita. Ayo, antri. Jalan, yang udah jalan. Yang udah silahkan ke belakang, yang belum maju ke depan. Boleh yang membawa doa makan untuk bisa bersiap diri. Oh, ya. Tak bisa. Yang membawa doa makan untuk bisa standby di panggung ya. Nah, yang udah balik ya. Yang udah silakan balik ke belakang, yang belum maju ke depan. Semua anak-anak, siapa yang semua anak-anak ya, jangan yang bukan anak-anak lagi. Udah pulang ada SD tadi tuh. Ramai mereka. Belum sudah ramai mereka, kayaknya udah ke sana. Panjang. Ambil sayang, ambil. Nah, yang udah mundur ya, kasih jalan kawan tadi ya. Kakak di sana, kakak barisan nanti baris dulu. Buat 2 biar Ibu bisa bagikan ya. Buat 2 barisan dulu ya. Itu dinonya. Larang nih. Masih sabar, masih ada. Jangan nangis. Ini apa nih? Baru selesai sunat Ibu. Kebetulan baru sunat tuh. Ya, yang anak SD tadi boleh karena masih ada sedikit bingkisannya ya, masih ada sedikit sisa. Mana tadi anak SD yang penari boleh kali ya? Ayo ada adik penari. Boleh ayo, dapat bingkisan. Tak mau? Malu. Yang anak SD tadi yang merasa anak SD silakan. Tak bisa. Yang membawa doa makan untuk bisa standby di panggung ya. Yang udah balik ya. Yang udah silakan balik ke belakang. Yang udah mundur ya, kasih jalan yang udah mundur ya, dari ke belakang. Kakak di sana, kakak barisan nanti baris dulu. Buat 2 biar Ibu bisa bagikan ya. Semoga nanti kami juga dapat bingkisan yang lebih besar kayaknya ya. Garap. Dan sanggau ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menyantap makanan yang telah disediakan, alangkah baiknya kita mohon berkat Tuhan atas makanan yang telah tersedia ini, sehingga Pak bagi kita semua. Doa akan saya bawa secara Katolik
Bapak Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan dengan doanya masing-masing. Mari kita hening sejenak. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kehidupan kami, terkhusus bagi saudara-saudari kami, orang-orang yang kami hormati telah sampai ke tempat tinggal kami, datang ke kampung halaman kami untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi yang sudah terjadi di dalam lingkungan bermasyarakat kami. Secara khusus pada hari ini telah kami langsungkan kegiatan yang cukup besar dalam hal membangun dan juga memotivasi semangat umat beradat dan berbudaya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh besar berkat dan anugerah yang Engkau turunkan atas kami hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sini, melihat dan juga membagikan segala sesuatunya sesuai dengan yang Engkau turunkan kepada kami. Oleh rasa kegembiraan yang besar itu ya Bapa, kami umat-Mu yang berada di tempat ini merasa bersyukur, merasa berterima kasih atas apa yang telah Engkau selenggarakan di dalam kehidupan kami. Melalui adat istiadat budaya kami, Engkau persatukan kami dalam kegiatan hari ini. Untuk meningkatkan rasa kebersamaan kami, kami telah menyediakan makanan dan minuman. Sudi kiranya Engkau memberkati makanan dan minuman ini agar berguna bagi kami yang menyantapnya. Dan tidak juga ya Bapa, kami ingin berdoa bagi siapa saja yang menyediakannya bagi kami. Kami mohon berkat-Mu atas kehidupan mereka. Berikanlah mereka anugerah-anugerah dan juga rahmat-rahmat khusus, mulai dari kesehatan maupun rezeki yang mereka butuhkan setiap hari, Engkau dapat penuhi di dalam kehidupan berumah tangga mereka. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenali, di luaran sana yang mungkin pada saat ini belum bisa makan dan minum seperti apa yang akan kami santap setelah ini. Kami mohon bantulah mereka, kerahkanlah seluruhnya bagi mereka, turunkanlah tangan-tangan orang baik-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat makan dan minum seperti apa yang kami makan dan minum pada hari ini. Akhirnya ya Bapa, semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Boleh musik sedikit? Ya, untuk makan siangnya, untuk para tamu undangan yang dari kabupaten maupun dari perusahaan, kami persilakan ke tenda tepatnya di depan pedagi kita. Untuk masyarakat, silahkan menuju stand masing-masing untuk menikmati makan siangnya. Dan untuk yang beragama Muslim, nanti akan langsung dipandu oleh panitia menuju tempat, ya, di belakang tenda utama ya. Yang merasa Muslim silakan untuk makan siangnya. Langsung dipandu sama Pak Ketua Panitia. Tolong Pak Ketua Panitia ya.